Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel YouTube dari Desa. Nah, teman-teman, saya di sini ingin mengenalkan sebuah aplikasi laporan keuangan BUMDes ya. Ini aplikasinya berbasis web ya, online. Jadi teman-teman bisa menggunakan PC atau laptop, bahkan ini juga bisa digunakan melalui handphone. Jadi ini sangat membantu teman-teman untuk membuat sebuah transaksi, nggak perlu ke kantor ya, langsung bisa dari handphone. Oke, di sini adalah tampilan awal ya, tampilan dashboardnya dari aplikasi si BUMDes Go ini. Aplikasi ini sudah sangat lengkap ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sidebar ada banyak sekali menu dan juga ada drop down-nya. Di drop down ini ada juga beberapa menu di dalamnya. Oke, yang pertama adalah dashboard. Lalu di sini ada kasir pos. Kegunaannya untuk ya teman-teman yang mempunyai BUMDes penjualan ya, atau toko atau apapun yang sekiranya bisa dijual ya, jual beli seperti itu. Ini fiturnya sangat rekomendasi banget karena dia sudah secara otomatis ya membuat jurnal dengan cukup beberapa klik saja seperti ini ya. Kita klik produknya, bayar, lalu nanti akan otomatis membuat jurnal. Nah, seperti itu. Yang kedua, di sini ada input data. Nah, di input data ini ada beberapa menu di dalamnya. Jurnal umum ini adalah buat teman-teman menginputkan jurnal secara manual. Namun keseluruhan dari aplikasi ini sudah dibuatkan secara jurnal otomatis. Ini ada menu jurnal umum ini buat teman-teman misalkan ingin membuat transaksi di luar dari jurnal otomatis. Jadi teman-teman bisa menginputkannya secara manual. Oke, di sini ada pembelian barang. Ini untuk teman-teman ya membuat faktur ya dari pembelian barang yang ada di stok barang. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada menu inventaris ya. Teman-teman bisa menambahkan aset ya. Harga perolehan berapa, lalu akumulasi penyusutannya secara otomatis ya. Nilai buku akan secara otomatis ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan di sini, bisa pilih juga fotonya atau gambarnya. Nanti teman-teman pilih ya, ini kategori asetnya ya, tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, aset tidak berwujud. Lalu di sumber dana teman-teman mendapatkan aset, misalkan dibeli melalui kas. Nah, seperti itu. Oke, diklik simpan. Lalu di sini ada saldo awal. Nah, di saldo awal ini buat teman-teman di awal periode ya, jika di tahun sebelumnya sudah memiliki saldo awal, bisa teman-teman input di sini ya, dan pastikan antara total debit dan kreditnya itu seimbang atau tidak ada selisih ya. Jika ada selisih, ini tidak akan bisa disimpan. Nah, jadi ini juga sudah ada fitur untuk mengantisipasi agar teman-teman tidak salah input. Nah, seperti itu. Lalu di menu selanjutnya ada simpan pinjam. Simpan pinjam ini ya, untuk teman-teman yang mempunyai unit usaha simpan pinjam, ini cocok sekali ya. Dia ada menu anggota. Jadi pertama kali teman-teman bisa inputkan seluruh anggota yang ada di BUMDes teman-teman. Setelah itu simpanan, misalkan anggota menyimpan ya, menyimpan simpanan pokok atau simpanan wajib, atau ada simpanan sukarela. Nah, di sini ya, selain dia menyimpan bisa juga ditarik. Nah, umpamanya ini
anggota ingin menarik dananya yang telah disimpan, ini sudah ada, dan ini juga secara otomatis ya membuat jurnalnya dengan benar. Lalu di sini ada menu pinjaman. Nah, ini untuk anggota yang mau meminjam di BUMDes, di unit usaha simpan pinjam, nanti teman-teman bisa cairkan pinjaman ya. Nanti pilih anggotanya, di sini hanya satu karena menginputkannya satu ya. Pilih unit usahanya dan jumlah pinjaman, tanggal pencairannya berapa, total bunganya berapa persen, 5, 6 ya, ketikkan seperti itu aja. Lalu ada jangka waktu, misalkan di sini 500.000 bisa minjamnya ya, di sininya 12 bulan, dia akan ada otomatis ya estimasi angsuran per bulan. Nah, di sini sumber dana pencairannya itu ya dari bank atau kas, dia akan masuk di akun kredit ya dari BUMDes secara otomatis membuat jurnal. Nah, ini sudah otomatis semua ya teman-teman, jadi mempermudahkan buat teman-teman ya tidak menginput jurnal secara manual, jadi sudah serba otomatis ya. Input jurnal manual ya hanya beberapa kali saja, mungkin di tengah-tengah periode ada penambahan modal ya dari desa, itu bisa teman-teman inputkan secara manual ya di jurnal umum. Oke, setelah dicairkan lalu anggota ini ingin membayar, teman-teman silahkan klik detail ya. Di sini sudah ada detail pinjaman dari nama anggota yang kita klik tadi ya. Nah, di sini ya ada riwayat membayar angsurannya ya. Di sini ada sisa total kewajibannya ya. Ini juga bisa teman-teman cetak ya, bisa teman edit atau bisa teman-teman cetak bukti angsuran. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya di sini ada menu utang dan piutang. Ya, di sini ada dashboardnya ya. Jadi ini ada total semua tagihan yang perlu diterima dari pelanggan. Ini pelanggan ya berhutang ke BUMDes ya. Lalu ini BUMDes ya, total utang belum dibayar, BUMDes berhutang ke pemasok atau penyedia lainnya. Nah, seperti itu. Di sini ada beberapa menu, daftar piutang, lalu ada daftar utang, setelah itu master pelanggan atau master pemasok. Oke, untuk utang piutang, nah ini ya yang paling lengkap dari aplikasi ini, ada laporan semuanya lengkap. Ini total ada 15 ya, 15 di menu laporan ini. Yang pertama, anggaran versus realisasi. Nah, jika teman-teman menginputkan sebuah manajemen anggaran, nanti dia akan membandingkan antara anggaran dan realisasi yang terjadi di BUMDes teman-teman. Itu bisa membuat acuan ya bagaimana BUMDes teman-teman berkembang. Nah, selanjutnya di sini ada laba rugi ya. Laba rugi ini bisa teman-teman filter per unit usaha dan tentukan tanggal rentang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu ya tampilkan, bisa teman-teman cetak. Nah, sudah sangat rapi, mudah, cuma beberapa klik sudah terjadilah sebuah laporan yang sangat rapi seperti ini. Dan juga di sini ya sudah disediakan sebuah QR code ya. QR code ini untuk teman-teman atau pengawas ya memverifikasi bahwa dokumen ini benar ya dibuat oleh sistem keuangan BUMDes teman-teman. Jadi nanti setelah di-scan ya akan muncul sebuah halaman memvalidasi bahwa dokumen ini benar ada di sistem aplikasi teman-teman. Nah, ya ada di aplikasi si BUMDes yang teman-teman gunakan. Seperti itu.
Oke ya, untuk selanjutnya ada posisi keuangan, semua bisa dicetak ya, dan ada QR code-nya, ada perubahan modal ya, bisa teman-teman filter per unit ya. Di sini teman-teman bisa cetak juga arus kas ya. Lalu di sini ada neraca saldo ya. Setelah itu buku besar, dan juga ada buku kas harian di sini ya. Lalu di sini juga ada neraca lajur. Jadi aplikasi ini sudah sangat lengkap ya untuk laporan. Ada rasio keuangan. Nah, di sini ya bisa teman-teman analisa rasio lancar, margin laba bersih, rasio utang terhadap aset. Nah, lalu di sini ada laba rugi konsolidasi per unit. Nah, ya, bisa teman-teman tampilkan di sini. Sudah ada unit-unitnya ya. Ini unit-unitnya dia sudah membagikan konsolidasi laba rugi per unit. Nah, lalu di sini ada kinerja ketahanan pangan. Nah, di kinerja ketahanan pangan ini ya, teman-teman kalau menginputkan ya, unit ada memiliki program ketahanan pangan ya, untuk unit usaha ketahanan pangan, nanti teman-teman bisa membuat laporannya tersendiri di sini ya, sudah dipisahkan untuk program ketahanan pangan. Jadi teman-teman nanti inputkan di unit usaha ya, nanti teman-teman inputkan namanya, lalu deskripsinya. Nah, ini ya kuncinya ada di sini ya, ada checklist jadikan unit usaha ketahanan pangan. Jika ini tidak di checklist, jadi dia akan umum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita tadi sudah sampai di laporan ketahanan pangan. Lalu ini ada catatan atas laporan keuangan. Nah, sudah sangat lengkap ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal isi naratifnya ya. Nanti kalau teman-teman cetak akan seperti ini. Nah, itu sudah rapih ya. Sudah rapi, pos-pos keuangannya sudah secara otomatis dibuatkan ya. Jadi ini sudah sangat simple. Buat teman-teman yang mau, silahkan untuk aplikasinya cek di deskripsi ya. Silahkan ya daftar, nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasinya. Lalu di sini ada generate LPJ ya, laporan pertanggungjawaban. Teman-teman nanti bisa pilih tahunnya ya. Setelah teman-teman mengisi naratif ya, dari latar belakang, ada visi misi, ada kata pengantar dan lainnya, nanti teman-teman klik simpan dan generate atau download LPJ-nya, akan otomatis ya menyediakan laporan pertanggungjawaban dari aplikasi Siklum Desgo ini untuk teman-teman laporkan ke pihak yang terkait. Nah, seperti itu. Selanjutnya di laporan ya. Nah, di sini ya ada menu baru, rekonsiliasi bank. Oke, kita pilih misalkan ya, ini ya. Ini adalah rekonsiliasi bank ya. Jadi untuk membandingkan antara rekening koran dengan aplikasi ini sudah sesuai atau belum. Jadi nanti teman-teman tinggal inputkan ya nominal jumlah dari yang ada di rekening koran ya di sini. Lalu teman-teman bisa checklist, nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Jika saldonya belum sama ya, misalkan di sini ada 1.200.000, misalkan ini masih ada selisih ya, nanti teman-teman terus ya cari, ini berarti belum masuk ke. Nah, terus jika ada di rekening koran itu ada administrasi bank ya, teman-teman bisa buat penyesuaian di sini, admin bank atau pendapatan jasa atau giro. Nanti pilih akunnya, beban administrasi bank, oke, jumlahnya, deskripsinya silahkan diisi. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk rekonsiliasi bank. Selanjutnya di sini ada proses periodik ya.
Jadi untuk buat jurnal penyusutan aset tetap ya, teman-teman bisa pilih bulannya ya, lalu atau tahunnya, jalankan proses nanti secara otomatis ya, membuat jurnal dan penyusutan asetnya. Lalu selanjutnya ada manajemen anggaran. Nah ini ya teman-teman, untuk membuat sebuah RAB ya, rencana anggaran dan biaya. Oke, di sini bisa teman-teman inputkan nanti ya, pendapatan usaha, misalkan tahun 2026. Nah, pendapatannya berapa? Jumlah anggarannya berapa? Nanti bisa teman-teman inputkan di sini ya untuk membuat RAB. Lalu di sini ada perhitungan sisa hasil usaha ya. Di sini juga teman-teman inputkan misalkan PADES atau dana sosial, ketikkan persentasenya lalu tambah aturan. Di sini nanti akan ada total harus 100% ya. Lalu nanti bisa teman-teman hitung ya, langsung hitung, dia akan otomatis. Sekarang ada di lumbung pangan. Nah ini adalah untuk teman-teman hanya mencatat ya komoditas ya dari lumbung pangan yang ada di desa teman-teman ya. Ini hanya sederhana saja, menambahkan nama komoditas, jumlahnya berapa seperti itu. Nah lalu di sini ada administrasi. Untuk menu-menunya ada cetak kwitansi ya, ini membuat kwitansi ya. Di sini kalau teman-teman ingin mencetak kwitansi, kalau teman-teman di kwitansinya ada potongan pajaknya, boleh teman-teman inputkan di sini checklist. Nah ya seperti itu, perlu cetak. Selanjutnya ada berita acara aset sama, dan sini ada berita acara pendaftar modal, lalu ada perhitungan gaji ya. Ya di sini bisa teman-teman kelola gajinya. Oke. Lalu di sini ada dokumen legalitas ya, buat teman-teman menginputkan atau menyimpan dokumen-dokumen penting ya. Formatnya PDF, JPEG atau PNG, nanti teman-teman bisa upload di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu ada penawaran dan kontrak. Ini untuk kebutuhan teman-teman melaporkan ya kerjasama aplikasi ini. Oke, yang selanjutnya ada pengaturan. Nah ini yang penting buat teman-teman ya yang baru mendaftar, silahkan lengkapi dulu pengaturannya dari profil BUMDes ya, lengkapi. Setelah itu daftar akun COA ini sudah secara otomatis memiliki template-nya yang sesuai dengan Kepmendes PDTT 136 tahun 2022 ya. Yang selanjutnya ada tarif pajak. Nah tarif pajak ini nanti teman-teman inputkan ya, sesuaikan, pilih ya di sini. Teman-teman coba-coba saja di sini, tidak masalah. Nanti ada tombol hapusnya jika ada kesalahan. Lalu di sini ada manajemen pengguna. Ini untuk teman-teman menambah pengguna baru ya untuk BUMDes teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengerjakan secara bersamaan ya, karena ini aplikasinya kan online, jadi teman-teman bisa mengerjakan pelaporan dengan bersama-sama ya, tanpa harus menunggu ya salah satu logout atau gantian dengan PC-nya lain. Jadi teman-teman bisa menginputnya secara bersamaan. Lalu di sini ada unit usaha. Nah unit usaha ini tadi ya, bisa teman-teman inputkan nama unit usaha ya, tadi sudah kita jelaskan di awal. Kalau dia ketahanan pangan boleh teman-teman klik, kalau bukan di uncheck saja nih. Setelah itu ada periode akuntansi. Nah ini untuk tutup buku ya. Jadi kalau sudah tutup buku, jadi laporan yang di bulan Desember umpamanya tutup buku sudah tidak bisa diedit, hapus ya, jadi sudah otomatis tidak bisa diedit dan dihapus. Lalu di sini ada struktur kepengurusan. Nah sebelum teman-teman menginput struktur kepengurusan, teman-teman harus input dulu master jabatan ya.
Di sini ada nama jabatannya, ya, direktur, pengawas, ya, sekretaris, ya. Lalu ada gajinya berapa, kalau dia ada gaji, lalu tunjangannya berapa. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman bisa inputkan pengurusnya ya. Di sini nanti teman-teman pilihkan jabatannya. Oke. Selanjutnya ada backup dan restore. Nah, ini untuk teman-teman membackup data di aplikasi teman-teman. Oke ya. Mungkin pengenalan kita untuk aplikasi si BUMDes Go ini ya cukup sampai sini dulu ya. Teman-teman silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk pengembangan, kritik dan saran yang membangun. Silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and share ya dari desa ini. Semoga channel ini selalu berkembang dan bisa memberi manfaat kepada semua orang. Sampai sini dulu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.